Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya dari kelompok 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organizational development merupakan salah satu pendekatan strategis yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya saing organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Organisasi dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, ekspektasi, pelanggan, dan persaingan global. Definisi pengembangan organisasi menurut para ahli. Terkait dengan pengembangan organisasi, terdapat teori mengenai pengembangan organisasi. Teori ini merupakan disiplin ilmu yang masih muda usianya, diarahkan guna peningkatan produktivitas dan efektivitas kerja dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi internal dan eksternal yang selalu dapat berubah. Pengembangan organisasi merupakan suatu upaya atau usaha yang terorganisir, terencana, dan terprogram secara sistematis yang ada pada tingkatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di sini ada pengembangan organisasi menurut para ahli. Menurut pendapat M. Gill 1982, pengembangan organisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan kemampuan suatu organisasi, sehingga dapat mencapai dan mempertahankan suatu tingkat optimum prestasi yang diukur berdasarkan efisiensi, efektivitas, dan kesehatan organisasi. Lalu yang kedua ada menurut Sondang Vesiagan, yang dikutip oleh Mokijat, menyatakan bahwa pengembangan organisasi sebagai teori manajemen berarti serangkaian konsep, alat, dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara kelompok, kerja, dan individu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural. Lalu selanjutnya ada menurut George Terry. Pengembangan organisasi mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan hasil dengan memperoleh yang paling baik dari para pegawai, baik secara individual maupun sebagai anggota kelompok kerja. Selanjutnya ada konsep organizational development. Penerapan pengembangan organisasi didasari oleh sejumlah asumsi dan nilai mengenai orang, kelompok, dan organisasi. Asumsi dan nilai memegang peranan penting dalam memahami proses yang digunakan di dalam pengembangan organisasi. Sebagian besar dari proses ini sangat bergantung pada keterlibatan individu dan fungsi kelompok secara efektif untuk keberhasilan dari pengembangan organisasi. Asumsi tersebut meliputi asumsi tentang orang, kelompok, dan organisasi. 1. Asumsi tentang orang. Penggunaan pengembangan organisasi didasarkan pada asumsi bahwa sebagian besar orang ingin membuat dan mampu membuat serta berkontribusi yang lebih besar kepada organisasi. Banyak orang merasa dirinya terhalangi oleh lingkungan sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan kemampuannya secara penuh untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada asumsi tentang kelompok. Penggunaan pengembangan organisasi perlu mengenali kekuatan pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Kelompok kecil biasanya dianggap sebagai rintangan yang mendasar dalam membangun organisasi yang maju. Yang ketiga ada asumsi tentang organisasi. Pengembangan organisasi menganggap bahwa konflik organisasi tidak boleh dianggap sebagai konflik diinterpretasikan dari situasi menang kalah ke situasi menang-menang dengan melakukan pendekatan bagaimana kita semua menang. Selanjutnya ada paradigma organisasi development menghargai pertumbuhan manusiawi dan organisasi. Penghargaan akan orang, yaitu individu dipersepsikan sebagai seorang yang bertanggung jawab, teliti, dan mempunyai perhatian. Jadi, hendaknya mereka diperlakukan secara layak dan hormat. Lalu yang kedua ada percaya dan mendukung, yaitu organisasi yang efektif dan sehat dicirikan mempunyai kepercayaan, otentisitas, keterbukaan, dan suatu iklim yang mendukung satu sama lain. Selanjutnya ada penyamaan kekuasaan, yaitu organisasi yang efektif akan mengurangi tekanan pada wewenang dan kontrol yang hierarkis. Dan selanjutnya ada partisipasi, yaitu semakin banyak orang yang akan terkena perubahan dalam keputusan di organisasi, semakin mereka setia kepada pelaksanaan keputusan tersebut. Prinsip-prinsip belajar dalam hubungannya dengan organizational development. Prinsip pembelajaran dalam perubahan individu. 1. Unphrasing atau pencairan. Ini membantu individu menyadari kebutuhan perubahan
dan mengatasi penolakan perubahan dengan motivasi dan harapan positif. Yang kedua ada momen atau pembelajaran baru, di mana melibatkan pelatihan, demonstrasi, dan pemberdayaan. Dan juga pelatih sensitif membantu karyawan memahami perilaku baru. Yang ketiga ada rephrasing atau pembekuan kembali, yang dimana menggunakan penguatan positif dan umpan balik untuk menanamkan perilaku baru. Pelatihan penyelenggaraan memperkuat keterampilan. Selanjutnya, bagaimana manajer mendesain pengembangan organisasi? Peran manajer pengembangan organisasi atau MPO. 1. Analisis struktur organisasi, mengidentifikasi aspek disfungsional dalam struktur. Yang kedua, pengembangan strategi, memperbaiki proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang ketiga, memimpin inisiatif perubahan, mendorong perubahan positif dalam perusahaan. Dan yang keempat, kolaborasi dengan pimpinan dan karyawan, memastikan kesetiaan organisasi untuk pertumbuhan berkelanjutan. Yang kelima, pengambilan keputusan strategis, berfokus pada pengembangan organisasi. Dan yang keenam, program pengembangan, merancang dan mengimplementasikan program untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan organisasi. Selanjutnya ada strategi pengembangan organisasi. Pertama, menggunakan strategi intensif, melatih otoritas yang membangun, mengajak karyawan untuk bertransformasi, merekrut karyawan yang memimpin inovasi, menyediakan pelatihan bagi karyawan, dan mengajak karyawan untuk berpartisipasi aktif. Di sini ada model manajemen organizational development, kekuatan perubahan lingkungan, ada pasar teknologi, dan sumber internal, perilaku dan proses, persoalan prestasi keorganisasian kelompok individu, lalu diagnosis persoalan informasi partisipasi pengantar perubahan. Selanjutnya ada seleksi dari metode yang sesuai strukturan, keterampilan, dan keperilakuan. Lalu kondisi yang membatasi suasana kepemimpinan, organisasi formal, kebudayaan organisasi. Lalu selanjutnya pelaksanaan metode, penentuan waktu tepat, jangkauan percobaan, dan evaluasi dari metode umpan balik, penyesuaian revisi, dan penuturan. Lalu selanjutnya ada model-model pengembangan organisasi. 1. Model Berkeley Twin, di mana lingkungan eksternal, misi, strategi, kepemimpinan, budaya organisasi, struktur, manajemen, sistem organisasi, iklim kerja, tugas, dan keahlian individu, motivasi, kebutuhan dan nilai individu, kinerja individu, dan organisasi. Yang kedua ada model perubahan Lewin, itu mempunyai 3 tahap. Yang pertama ada unverging, atau menciptakan motivasi untuk berubah melalui benchmarking. Yang kedua ada changing, memberikan pelatihan dan paduan untuk penerapan perubahan. Yang ketiga ada rephrasing, menstabilkan perubahan dengan reinforcement. Yang ketiga ada model perubahan sistem komponen utama. Yang pertama ada input, selaras dengan visi, misi, dan rencana strategis. Kedua ada elemen, target perubahan, struktur, sosial, metode kerja, atau karyawan. Yang ketiga ada output, hasil akhir perubahan yang sesuai rencana strategis. Metode penerapan organizational development. Yang pertama, antisipasi kebutuhan perubahan. Identifikasi kebutuhan perubahan melalui masukan manajer dan analisis kondisi internal atau eksternal. Yang kedua, dukungan penuh manajemen puncak untuk memimpin perubahan. Yang ketiga, pengembangan hubungan praktisi atau klien. Praktisi atau organizational development menjalin hubungan dengan klien untuk menciptakan komunikasi terbuka, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, selanjutnya ada penentuan peran dan strategi masuk ke sistem organisasi. Lalu yang ketiga ada fase diagnostik, pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner untuk menganalisis permasalahan. Dan selanjutnya ada identifikasi akar masalah sebagai dasar penyusunan strategi yang relevan. Yang keempat ada rencana aksi, strategi, dan teknik. Penyusunan program intervensi seperti TKM, goal setting, atau team building. Fokus pada penyelesaian masalah dan peningkatan efektivitas organisasi. Selanjutnya ada monitoring dan stabilisasi, di mana evaluasi hasil perubahan dan internalisasi perilaku baru. Sistem diperkuat agar mampu mengelola perubahan secara mandiri tanpa ketergantungan pihak luar. Selanjutnya ada metode-metode yang bisa diterapkan dalam program pengembangan organisasi. Pertama ada latihan kepekaan. Latihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang tak terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka.
Lalu yang kedua ada survei untuk umpan balik atau survei feedback approach, yang dimana alat yang digunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota. Dan selanjutnya ada proses konsultasi, di mana proses ini adalah sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan di mana seorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selanjutnya ada pengembangan atau kelompok atau pengembangan tim, di mana setiap organisasi pada dasarnya sangat mengandalkan pada sekumpulan orang untuk menyelesaikan tugas secara kelompok. Proses pengembangan tim ini menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota kelompok. Selanjutnya ada appreciative inquiry, di mana ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas-kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Selanjutnya ada pengembangan struktur, pengembangan sikap, dan keterampilan. Selanjutnya ada studi kasus pengembangan organisasi. Di sini studi kasus perusahaan Google dan General Electric. Konsep program pengembangan organisasional atau organizational development memang menjadi elemen penting dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan lanskap bisnis yang semakin dinamis. Program-program ini lebih dari sekedar inisiatif, strategis mereka adalah alat transformasional yang dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing, merangkul perubahan, dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada inovasi dan kolaborasi. Google sebagai contoh sukses bagaimana perubahan budaya melalui penerapan Eagle memperkuat kolaborasi lintas fungsi, inovasi berkelanjutan, dan kecepatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Transformasi ini menggabungkan komunikasi terbuka, pemberdayaan karyawan, dan literasi cepat untuk menghadirkan hasil yang signifikan. Selanjutnya ada General Electric, menjadi transformasi besar di bawah kepemimpinan Jack Welch dengan inisiatif seperti Six Sigma dan perubahan budaya organisasi. Mereka mengintegrasikan pengembangan kepemimpinan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan efisiensi, menjadikan GE salah satu perusahaan yang paling sukses di masanya. Kesimpulannya, pengembangan organisasi atau organization development adalah suatu pendekatan sistematis yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui perubahan terencana. Konsep ini menggunakan model pengembangan kemampuan individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja, memperkuat budaya kerja, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan inovatif. Beberapa metode yang diterapkan meliputi pelatihan, konsultasi proses, pembangunan tim, serta pendekatan berbasis apresiasi atau appreciative inquiry. Studi kasus dari Google dan General Electric menunjukkan bahwa strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, perusahaan dapat menghasilkan keberhasilan yang signifikan. Terima kasih. Sekian video presentasi ini saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.